Ada ingin saya sampaikan juga, pertama tentang syubhat. Syubhat disampaikan oleh sebagian orang untuk menghalalkan rokok ya. Di antaranya sebagian mereka mengatakan, saya kalau tidak merokok, saya tidak bisa pengajian ya. Sebagian bahkan saya dengar dia mengatakan, rokok bagi saya sunnah atau wajib. Dengan merokok saya bisa ngisi pengajian. Saya bilang, itu karena dia sudah kecanduan ya. Sudah kecanduan ya. Asalnya kalau dia tidak begitu, dia juga bisa isi pengajian ya. Ya. Seandainya dia tinggalkan, dia bisa ya. Nah, sebagian orang kalau tidak minum bir maka tidak bisa tenang. Dia harus minum sedikit khamar supaya dia bisa fly, supaya dia bisa tenang. Ya, sama ya. Karena sudah ada kecanduan ya, kecanduan. Orang candu seperti itu, dia kalau enggak melakukan apa yang dia candui tersebut, maka dia akan terganggu, tergelisah. Kenapa? Karena dalam rokok ada bahan nikotin yang bikin orang kecanduan. Bahkan sebagian orang mengatakan kecanduan yang ada dalam rokok lebih tinggi daripada kecanduan khamar. Orang yang tidak minum khamar dia masih bisa menahan diri, tapi orang tidak merokok enggak bisa dia. Dia kayak gelisah, harus merokok. Kenapa? Karena ada kecanduan. Ya sudah apa namanya? Sudah mendarah daging nikotinnya sehingga dia harus mengkonsumsi, sama seperti orang yang obat-obat terlarang. Kalau enggak dia gelisah ya, dia harus segera mengkonsumsi obat terlarang agar bisa melepaskan kecanduan atau bisa memuaskan yang dia candu tersebut. Jadi kalau sebagian kiai mengatakan demikian, kalau saya justru rokok bagi saya wajib, saya bilang ya itu tidak benar ya, karena Anda saja yang kecanduan ya, Anda saja yang kecanduan sebagaimana candu-candu yang lain ya. Ada yang mengatakan juga, Ustaz, banyak orang juga merokok tidak mati. Ya, saya bilang ya benar, ya, itu mungkin pengecualian ya atau halah nadirah, jarang ya. Kita bicara WHO mengatakan kebanyakan meninggal. Bahkan tanya dokter-dokter lah. Tanya dokter, saya pernah ketemu dokter, dia dokter apa? Orang Aceh waktu itu. Dia bilang, Ustaz, semua pasien saya perokok. Saya lupa dokter ginjal kalau nggak salah, saya lupa ya. Itu ya kanker ginjal atau apa. Dia bilang sebabnya semua karena merokok. Semuanya karena merokok. Jadi dia mengatakan, Allah alam, ini dia dokter, dia bilang, rokok itu akan menimbulkan kanker. Cuma terkadang seorang mati dulu sebelum kanker. Seandainya dia hidupnya lama, kanker, suatu saat dia akan sampai pada titik dia terjadi kanker. Ya. Adapun seorang tidak meninggal, ada orang mungkin 70 masih merokok, 80 masih merokok, bukan berarti kemudian menjadi hal banyak orang yang masih muda merokok meninggal gara-gara rokok. Sebagaimana orang-orang bule banyak minum khamar tidak mati-mati, banyak. Terus khamar jadi halal, minum khamar sampai 70 tahun, 90 tahun masih teler, khamar berbahaya, alkohol tapi tidak mati, kemudian jadi halal. Bukan berarti orang tidak mati kemudian menjadi halal. Tapi semua dokter tahu paru-parunya rusak. Ya, paru-parunya rusak dengan merokok tersebut. Kemudian juga ada yang mengatakan dengan merokok, Ustaz, kita akan membuka banyak ruang pekerjaan bagi masyarakat. Ya, kasihan petani-petani tembakau kalau kita haramkan rokok. Kita bilang ya hancurkan tembakau, tanam yang lain masih banyak. Nanti kalau berdalil dengan cara masalah pekerjaan banyak yang kita tidak bisa tutup. Khamar misalnya, kemudian ada apa namanya petani anggur, ya sudah. Nanti kalau khamarnya tutup, petani anggurnya kurang laku misalnya ya. Khamar kalau tutup, pabrik bir tutup, banyak orang yang nganggur ya. Sama pelacuran juga, prostitusi juga kalau tutup, kasihan dong pelacur-pelacurnya, kasihan dong satpam-satpamnya, kasihan dong pengurus hotelnya, kasihan dong pemasok-pemasok birnya, ya lingkaran setan ya. Ya. Kita mikir kalau kita bubarkan nanti banyak yang nganggur ya. Allah kasih pekerjaan yang lain banyak. Ya. Maka jangan dijadikan dalil untuk menghalalkan rokok dengan mengatakan kalau kita haram merokok sumber penghasilan pondok jadi berkurang. Repot. Kasihan masyarakat, kasihan masyarakat yang terkena penyakit. Kasihan. Kasihan orang-orang yang kemudian pekerja-pekerja miskin yang kemudian tukang batu, tukang merokok, kasihan. Duitnya habis terus. Harusnya bisa dia kumpulkan untuk kasih istri. Coba 600.000 tiap bulan kasih istri, senang sekali. Orang miskin 600.000 banyak. Ya, habisin buat merokok. Ini di antara syubhat-syubhat yang mereka sampaikan. Taib.